Dan nilainya, kalau kalian tahu berapa? 1.000 triliun. Kayak kita sekarang berandai-andai guys, gitu. Kalian boleh berandai-andai. Kalau Bapak nanti siapa tahu bisa jadi presiden gitu ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk para koruptor ini? Kalau saya akan perbudak mereka sih. Artinya mereka kerja untuk negara tanpa dibayar. Dan juga makannya terbatas. Jadi itu menurut saya akan lebih menakutkan sih, karena terjadi di hidup mereka seumur hidup mereka gitu. Balik lagi bersama Ferry Syam, lawyer and partner dari Kediri. Kita akan membahas bahasan yang tentu saja menarik dan lagi viral kali ini tentang Pertamina ya, korupsi Pertamina itu seberapa besar dan KUHP-nya kena apa gitu. Kita akan langsung bicarakan dengan pengacara kita, Pak Ferry ya. Bagaimana Pak kabarnya? Baik Mas. Baik ya. Mas Sofi gimana? Oh baik-baik aja sih ya. Selama beberapa kali bikin video jadi kameramen. Oke. Benar sekarang sekali. normal. Ya karena memang mungkin teman-teman ada yang kangen sama Sofi mungkin. Ya boleh. Komen dong di bawah. Komen di bawah ya. Siapa yang kangen sama mau bully dia? Boleh ya, biasa dibully soalnya. Jadi mentalnya udah kuat gitu. Pak Ferry, gimana ini persiapan mau Ramadan, apa yang mau dilakukan Pak? Ya nanti ya puasa. Ya pasti puasa pasti Pak. Buka bersama. Oh iya, ada buka bersama Pak ya? Ya iya. Oke. Ya. Menarik sekali. Habis ini jangan lupa Mbak Dewi juga ya, kita apa namanya? Apa Mbak Dewi ngomong apa tadi? Habis ini kita bikin video untuk mengucapkan selamat. Oh iya, benar. Berbuka puasa. Selamat Ramadan. Selamat hari apa? Hari puasa. Hari Ramadan. Ya. Intinya seperti itu. Terus juga bagi teman-teman Muslim kita ucapkan selamat karena sudah menjalankan beberapa hari lagi menjalankan ibadah puasa. Bukan beberapa hari Pak, tepatnya besok kan. Masa? Iya dong. Alhamdulillah. Lupa tanggal Pak Ferry ini. Ya, maklum sibuk Mas. Oh gitu ya. Banyak perkara. Kemarin ada banyak Pak ya yang tanya-tanya terkait perkara kita ya. Ada masalah tanah kemarin ya terakhir. Ada yang tanah, masalah. Terus iya. Ada juga masalah perdagangan. Ya? Iya. Kemarin itu apa Pak? Jadi gini, dia itu order di distributor besar. Awal-awal ini lancar ya. Nah berikutnya kok nggak lancar lagi, entah mungkin ada masalah atau mungkin dia ditipu, kita juga nggak tahu. Akhirnya dikejar-kejar konsumennya dia. Ya dikejar konsumen, dia akhirnya ngejar distributor besar itu. Oh iya, berarti dia suppliernya gitu ya. Anggap aja Ibu X gitu ya. Ibu X itu ditipu ya mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran. Iya. Dagangannya itu nggak dikirim ke dia. Wah itu masalah. Kasihan sekali. Kalau dari Jombang kemarin ya. Dari Jember. Jember ya. Jember. Terus ada dari Blora ya. Blora Jawa Tengah. Blora itu masalah tanah. Tanah. Ada itu seru sekali. Seru sekali ya. Di sini tuh kalau di kantor setiap hari seru banget masalahnya. Ya pasti dong, pasti. Karena banyak sekali konsultasi yang masuk ke kita ya teman-teman, banyak sekali gitu. Teman-teman kalau mau cari ya, apa sih ini? Kalau teman-teman mau cari masalah perlindungan hukum atau konsultasi mengenai hukum, apapun itu, kalian punya masalah hukum perdata atau pidana, kalian langsung bisa ya cari di website kita, namanya Ferry Syam Lawyer gitu Pak ya. Di Google ada, di sosmed semuanya udah ada ya. Nanti akan ada di sana yang namanya nomor telepon atau email. Kalian kirim berkas-berkas atau kalian mau konsultasi dulu, tanya Pak saya ada permasalahan ini nih, nanti akan langsung dijawab oleh admin kita 24 jam ya itu. Jadi kalian tanya pada jam itu juga kemungkinan besar akan balas karena admin kita sangat gercep ya, udah kita siapkan untuk melayani permasalahan hukum yang kalian alami guys, itu ya. Kadang nggak gercep Mas. Nggak gercep, kenapa Pak? Nah, kalau di toilet, oh iya. Ada siapa baru? Gimana? Bawa HP. Ya makanya. Tapi ya diusahakan dong. Nggak fokus aja. Gitu ya. Itu agak. Kameramannya ketawa. Ya nggak apa-apa. Semangat kameramen juga capek loh sebenarnya. Bagi yang penasaran pengen tahu wajahnya kameramen, nanti kita akan tampilkan podcast ini. Tampilannya. Oke, cantik benar.
Tapi sayangnya Mau udah nikah. mau nikah Mau guys. nikah. Iya, sayang banget. Tapi masih ada staff-staff yang lain yang ingin kalian tahu, misalkan belum menikah, masih jomblo, nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman semua. Kalau kalian penasaran, makanya komen ya di bawah ya. Ya, mungkin Gitu. dia belum nikah supaya fansnya makin banyak. Oh iya, benar. Dipilih kan yang keren yang mana. Iya, benar sekali, benar sekali. Inisialnya sama? Mbak W. Mbak W, benar-benar. Ada lagi pasti. Makanya pantengin terus ini. Kalau ada notifikasi, ini Langsung lihat cek, lah. langsung cek Siapa ya. tahu si inisial W dan kameramen kita Akan muncul duduk di sini. frame di sini ya. Iya. Kita akan jadi kulik biro jodoh bisa-bisa. ya. Tapi menarik Pak, misalkan kita bikin website biro jodoh itu menarik ya. Itu gimana Pak? Ya, nggak fokus akhirnya. Nggak fokus ya. Jadi pengacara juga jadi mak coblak ya buat teman-teman jangan. jomblo lainnya, jangan ya. Masih banyak kasusnya ya. Oh iya, iya kasusnya memang berat-berat guys, soal persetujuan sengketa tanah ya, banyak sekali yang bisa kita tangani, makanya one prestasi ya, kabur ya Pak ya, kalau one prestasi dari ingkar janji. Benar-benar. Jadi Pak, ini kan kemarin viral banget ya soal Pertamina itu sedang ada masalah, orang-orangnya bermasalah gitu. Nah itu Mas, korupsi kan? Iya. Ya benar banget. Beberapa tahun yang lalu mobil temanku itu rusak. Kenapa Pak? Nggak tahu. Loh, setelah dihubungkan dengan kasusnya Pertamina ini, akhirnya kita curiga ya Pak. Pengoplosan itu. Oh iya, bisa jadi. Karena itu sampai temanku jengkel, motornya juga gitu. Setelah dibersihkan ini bensinnya ya. Terus diperbaiki itu langsung sembuh lagi gitu. Biasanya itu dikuras dulu Pak. Tankinya dikuras dulu, habis itu mesinnya dibongkar bagian pembakaran ya. Kalau masih pakai mesin karburator berarti karburatornya bersih. Bagi teman-teman yang mungkin ngerti tentang bengkel motor, komen sini. Mungkin saya ada yang salah ya dari penjelasan saya. Saya nggak ngerti masalah motor, mobil kan. Bisa komen sini. Benar-benar. Bisa maki-maki saya, Pak, salah Pak, nggak gitu harusnya kan gitu. Iya. Sebenarnya itu yang kita tunggu ya, karena kritik dari teman-teman ini bisa membangun kita. Kalau nggak ada kritik gimana gitu. Makanya nggak ada pressure ya. Kata Pak Direktur ya. Direktur pressure ya. Iya, makanya itu perlu juga gitu teman-teman untuk membangun kita menjadi channel yang lebih baik. Jadi kita perlu yang namanya kritik ya teman-teman. Oke. Kita balik lagi Pak ke masalah Pertamina itu, kemarin case-nya tuh besar banget Pak. Itu kan terjadi rentan waktunya di 2018 sampai 2023. Dan nilainya kalau kalian tahu berapa? 1.000 triliun Pak. Selama 5 tahun itu. Pengoplosan itu? Iya benar, makanya. Uangnya buat apa itu Pak? Kira-kira. Kok bisa uang 1.000 kita triliun makan itu sehari 3 kali udah kenyang banget. Buat apa coba? Kok bisa tega-teganya? Buat nambah istri mungkin. Makanya tadi buka biro jodoh Pak. Maksudnya dia pelakunya bukan kita. Benar. Itu pasalnya apa Pak kira-kira? Perdata atau pidana itu udah gimana Pak? Itu pidana negara. Udah pidana. Kita cari dulu ya Mas. Mohon maaf Mas, pengacara itu kan manusia juga. Case-nya banyak juga. Case-nya banyak juga. Makanya saya membaca ini di internet ini supaya lebih jelas dan tidak menyesatkan ya. Iya. Garis bawahnya itu menyesatkan supaya saya tidak menyesatkan. Karena kita menyampaikan informasi. Kalau asal mangap ya, asal bunyi aja semua orang bisa. Oh, karena siapa? Siapa? Yang itu ya. Yang mana? Nggak perlu sebutkan lah itu ya. Intinya yang punya gunung uranium ya. Jangan gitu lah. Itu satu orang loh itu. Satu orang. Kan jadi ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 2021. Nah, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Tadi 2001 ya? 2001. Oke. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Iya. Nah, kalau bensinnya itu, BBM-nya ini dioplos, ini kan tidak memenuhi syarat ini, unsur-unsurnya ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,
keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Kalau motornya rusak, kos lagi kan. Iya. Sejelek-jelek apapun motor kalau nggak dibetulin ya nggak jalan. Tetap uang keluar lagi. Iya pasti. Itu masalah bensin. Ya, belum lagi itu jalan. Kesejahteraan rakyatnya sudah ini. Keamanan ya kan, keselamatan dan kepastian hukum. Nah ini prinsip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berasaskan ekonomi kerakyatan, berwawasan lingkungan, berlandaskan keadilan dan keseimbangan, pemerataan dan kemakmuran bersama. Ya. Intinya Pancasila tentang prinsip keadilan sosial di sila kelima ini nggak ditegakkan. Ya teorinya sama bagus, tapi prakteknya. Padahal pendahulu kita itu udah sangat menerapkan merancang Pancasila ini agar warga-warganya dan seluruh pejabatnya. Yang saya khawatirkan gini Mas. Gitu. Gimana Pak? Kebaikan itu hanya ada di buku-buku sekolah. Di praktek kenyataan itu nggak ada. Ya, banyak sekali karena pelanggaran norma. Norma itu banyak banget. Karena norma adat, ini KUHP apalagi. Di situ ada ego-ego, kepentingan pribadi yang jadi kalau kebaikan itu hanya mitos, terus siapa orang yang mau jadi baik? Siapa orang yang baik kok mau jadi baik? Siapa orang baik? Mungkin Mas Sofi? Mungkin Kak kameramen? Atau Mbak W? Mbak W? Oh iya. Mbak W siapa? Nanti aja lah. Ya seperti itu intinya Pak ya. Tapi kita sekarang berandai-andai guys, gitu. Kalian boleh berandai-andai. Kalau Bapak nanti siapa tahu bisa jadi presiden gitu ya, apa yang akan Bapak lakukan untuk para koruptor ini? Apa yang akan Bapak lakukan? Bapak akan punya kebijakan apa untuk mereka? Berat Mas, jadi berat ya. Punya partai dulu. Jadi nggak ada rencana ke sana Pak ya, untuk politik saat ini? Belum. Nggak ada, tapi kita berandai-andai dulu. Saya berandai-andai ya. Dari presiden. Saya lebih setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Kenapa Pak? Nggak didor aja? Ya nanti ketakutannya kalau ada kesalahan Mas. Hukum itu kan aparatnya kan juga manusia. Kalau ada kesalahan, benar salah juga. tangkap dan sebagainya. Oh itu ada seperti itu bisa ya? Pernah. Itu sering sekali. Lah itu kalau udah didor terus menghidupinya gimana? Mau dikasih baterai? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Apa dikasih mesin mesin penyedot air gitu? Iya. Nggak masuk. Nggak bisa nggak gitu. Bisa ya. juga. Tapi hal yang masuk akal sih Pak. Kalau misalkan koruptor itu dimiskinkan dan tambahan satu lagi, kalau saya akan perbudak mereka sih. Artinya mereka kerja untuk negara tanpa dibayar dan juga makannya terbatas. Jadi itu menurut saya akan lebih menakutkan sih, karena terjadi di hidup mereka seumur hidup mereka gitu. Terus juga gini Mas, kalau ini saran, ini berandai-andai ya, namanya ngayal kan, siapa tahu bisa. Kadang itu mereka korupsi masih bangga, mantan pejabat. Banyak banget loh, korupsi malah dia gini-gini gitu ya di depan media, malah nggak merasa nunduk malu. Padahal di Jepang loh, langsung mengundurkan diri besoknya kalau terjadi kesalahan. Nah itu budaya itu harus diterapkan mulai budaya malu harus diterapkan anak itu sejak dini, sejak TK. Sejak TK itu harus diajarkan supaya berbudaya malu dalam melakukan kesalahan, bukan kesalahan, dosa. Kalau kesalahan jangan malu, kalau dosa itu harus malu. Iya, benar sekali Pak. Jadi koruptor ini memang harus kita tumpas ya, gimana caranya. Kalau pejabatnya itu korup semua gimana Pak? Apalagi yang sekarang dari bawah sampai atas itu kayaknya udah terorganisir gitu ya. Itu jadi masalah buat kita juga sih Pak. Iya. Rakyat bingung, jalan itu banyak yang rusak. Ada dulu siapa pejabat KPK itu, siapa namanya? Dia ngomong kalau korupsi ini benar-benar diberantas. Satu, kalau nggak salah ya koreksi, kalau saya salah koreksi saja. Komen di bawah. Kalau korupsi ini benar-benar berantas di seluruh Indonesia, satu orang itu per bulan mendapatkan gaji dari pemerintah, dari negara itu 20 juta. Ya masuk akal sih. Tambah makmur kan?
Itu Pak Mahfud MD juga bilang seperti itu, tapi nominalnya saya lupa. Intinya seperti itu. Per bulan itu orang Indonesia nggak perlu kerja, pemanfaatan seluruh sumber daya alamnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat ya. Nggak ada korupsi, nggak ada kolusi dan nepotisme. Ada ini Mas, ini itu bisa dapat. Kalau saya dengar omongannya dia, ada negara itu di Timur Tengah. Itu kalau nggak salah ya, ini saya pernah dengar beritanya bahwa mereka itu juga digaji sama negara saking makmurnya. Bahkan anak lulus kuliah kan sampai bingung cari kerja menerima kerjaan yang mana gitu. Itu saking banyaknya ya peluang di sana. Saking banyak peluang di sana. Ya pantas karena mereka ya kita nggak mau ngomongin soal keislaman lah, intinya rata-rata kalau di Timur Tengah kan memang Muslim gitu ya. Kalau menganut prinsip keislaman yang sebenarnya ya memang ya harus seperti itu, pajak bahkan nggak diperbolehkan sebenarnya Pak ya, karena hal yang salah dilakukan gitu. Ada tambahan Pak? Kira-kira mau ngomong apa lagi untuk teman-teman atau penonton di rumah ini? Ya sementara itu aja. Sementara. Nanti kita akan bahas lagi Pak ya topik-topik yang lain. Yang mungkin sudah kamu persiapkan lebih seru nantinya. Iya pastinya gitu. Ya, ada yang kelewatan nyesel. Benar banget. Ada soal yang apa perkara hamil duluan itu gimana? Nanti kita akan bahas ya Pak. Iya. Soal hukumnya seperti apa? Poligami. Hukum positif dan hukum negatifnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ikutin. Nanti kita akan kasih wawasan terbaru mengenai hukum ya. Perdata pidana semuanya akan kita bahas di masa lalu atau yang akan datang gitu Pak ya. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di next video. Tos dulu. Bye bye. Tos dulu.